Baik, selamat pagi anak-anak kami kelas 9. Salam sehat untuk kita semua. Tetap Bapak himbau, walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh, Bapak himbau anak-anak kami harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak kami sekalian kelas 9, pada hari-hari sebelumnya di situ udah Bapak jelaskan mengenai mengidentifikasi teks laporan percobaan. Nah, pada pagi hari ini dalam video ini Bapak akan menjelaskan lebih rinci tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di mana anak didik kami sekalian mampu mengidentifikasi teks laporan percobaan, ya, mampu mengidentifikasi teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita mengidentifikasi, anak didik kami harus terlebih dahulu memahami, ya, apa itu arti mengidentifikasi, ya, apa arti mengidentifikasi. Nah, dalam KBBI, identifikasi itu artinya untuk meneliti, ya, menelaah, mencari tahu dan menentukan, ya, sekali lagi meneliti, menelaah, mencari dan menentukan. Nah, pada pagi hari ini yang mau kita pelajari yaitu mengidentifikasi teks laporan percobaan, ya, mengidentifikasi teks laporan percobaan. Nah, artinya nanti di sana, karena ini ada dari buat tulisannya teks, ya, dalam teks laporan percobaan itu jenis teks apakah yang termasuk dalam teks laporan percobaan. Nah, itu nanti yang disebut dengan mengidentifikasi. Maka untuk itu, yang pertama yang harus kita pelajari dulu untuk mengetahui yang pertama pengertian teks dan yang kedua jenis-jenis teks ataupun nanti macam-macam teks, ya. Nah, jadi kalau anak didik kami nanti udah memahami apa itu arti teks dan jenis-jenisnya, maka udah bisa kita cari tahu jenis teks apakah yang termasuk dalam laporan percobaan. Nah, yang pertama yaitu mengenai teks, ya. Karena ini ada di dalam teks laporan, ya. Maka yang pertama harus kita pahami yaitu pengertian teks. Jadi kalau kita katakan ya teks, ya, teks adalah suatu tulisan yang berisi, ya, suatu tulisan yang berisi cara seseorang dalam mengungkapkan hasil pemikirannya ke dalam bentuk tulisan. Sekali lagi, kalau dikatakan teks adalah suatu tulisan yang berisi cara seseorang dalam mengungkapkan hasil pemikirannya ke dalam bentuk tulisan. Nah, maksudnya di sini, ya, apa yang mau disampaikan oleh si penulis dituangkan dalam bentuk tulisannya. Nah, itulah pengertian teks. Baru yang kedua, masuk kita ke jenis-jenis teks, ya, jenis-jenis teks atau macam-macam teks. Nah, karena itunya nanti yang mau kita cari tahu, ya, jenis teks apakah yang termasuk dalam teks laporan percobaan itu, ya. Dari segi pengertian tadi udah, sekarang masuk kita ke macam-macam teks. Nah, berdasarkan tujuannya banyak jenis-jenis teks, ya. Di sini Bapak buat ada 4. Ada yang saya buat sini ada 4 jenis teks. Tetapi sebenarnya ini masih banyak lagi jenis-jenis teksnya, ya. Yang pertama ada di sini yaitu teks eksplanasi. Yang kedua, teks eksposisi, dan yang ketiga, teks prosedur. Yang keempat, teks laporan. Nah, sekarang tujuan kita untuk mengidentifikasi, ya, untuk mengidentifikasi apakah yang 4 jenis teks ini nanti termasuk ataupun ada dalam bagian teks laporan percobaan. Maka untuk itu harus kita pahami dulu satu persatu apa pengertian teks tersebut, baik itu dari segi pengertiannya dan juga strukturnya, ya. Nah, yang pertama masuk kita ke teks eksplanasi, ya, teks eksplanasi. Nah, jadi kalau dikatakan teks eksplanasi adalah suatu teks, ya, suatu teks yang berisi
Ya, suatu teks yang berisi suatu uraian tentang sebuah sebab akibat. Ya, suatu teks yang berisi suatu uraian tentang sebuah sebab akibat yang berhubungan dengan fenomena alam, ya, yang berhubungan dengan fenomena alam atau kejadian di mana suatu kejadian itu terjadi dalam lingkungan masyarakat, ya, terjadi dalam lingkungan masyarakat yang telah ataupun yang akan terjadi, ya, yang telah ataupun yang akan terjadi secara alami. Nah, biar Bapak sederhanakan, jadi kalau dikatakan dia teks eksplanasi ini, ya, di dalam sebuah teks itu berisi sebuah uraian, ya, berisi sebuah uraian yang menjelaskan, ya, tentang sebab akibat terjadinya suatu peristiwa ataupun fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Nah, maka di dalam teks eksplanasi ini kejadian itu terjadi secara alami, bukan dibuat-buat, ya, bukan dibuat-buat. Nah, itulah pengertian teks eksplanasi. Baik, sekarang masuk kita ke struktur. Struktur itu artinya bagian-bagian yang menyusun sebuah teks tersebut, ya, bagian-bagian yang menyusun. Nah, yang pertama dalam struktur teks eksplanasi ini yaitu penjelasan umum, ya, penjelasan umum. Nah, berarti nanti dalam penjelasan umum ini dipaparkan yaitu menjelaskan tentang secara umum, ya, suatu fenomena ataupun kejadian tersebut. Itulah nanti dalam penjelasan umum. Baru struktur yang kedua yaitu rincian penjelasan, ya, rincian penjelasan. Nah, dalam rincian penjelasan nanti di sana yaitu dibuat berbagian-bagian dari penjelasan umum itu dan dijelaskan secara khusus, ya, rincian penjelasan. Nah, baru yang ketiga ada di situ yang disebut dengan interpretasi, ya. Interpretasi itu adalah suatu pandangan, ya, pandangan kita terhadap suatu peristiwa kejadian dari fenomena alam tersebut. Baik, anak-anak sekalian, itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Baik, sekarang masuk kita yang kedua yaitu jenis teks eksposisi, ya, jenis teks eksposisi. Nah, teks eksposisi, ya, teks eksposisi artinya suatu teks, ya, suatu teks yang isinya, ya, suatu teks yang isinya menceritakan suatu pendapat, ya, menceritakan suatu pendapat yang berisi peristiwa ataupun keadaan yang di dalamnya ada data-data yang akurat, lengkap dan jelas, ya. Sebenarnya dari teks eksplanasi dan eksposisi ini di dalam teks itu tentang suatu peristiwa. Kalau tadi di eksplanasi dia ini menceritakan tentang sebab akibat fenomena ataupun kejadian, tetapi kejadian itu, ya, secara alami. Nah, tapi kalau di eksposisi tadi dia menceritakan suatu peristiwa di mana di dalam sebuah teks itu, ya, di mana dalam sebuah teks itu terdapat ada data-data yang akurat, lengkap dan jelas. Berarti kalau dikatakan eksposisi ini kejadiannya itu tidak diduga-duga. Ini eksposisi, ya. Nah, sama halnya eksplanasi tadi, eksposisi juga mempunyai struktur, ya. Nah, dalam struktur yang pertama teks eksposisi ada yang disebut dengan tesis, ya, ada yang disebut dengan tesis. Nah, tesis itu dalam tesis nanti mengenai pembukaan data yang akan diuraikan. Pembukaan data yang akan diuraikan, yang mau dijabarkan. Artinya di dalam teks eksposisi tadi itu ada data-data yang akurat tentang suatu peristiwa. Nah, maka dalam penjabarannya di struktur yang pertama di dalam tesis itu yaitu tentang pembukaan data yang akan diuraikan atau penjelasan umum tentang data tersebut. Ya. Baik, yang kedua ada yang disebut dengan argumentasi. Struktur kedua ada yang disebut dengan argumentasi. Nah, dalam argumentasi struktur kedua yaitu intisari pembahasan pendapat, ya, intisari pembahasan pendapat yang disampaikan berupa kalimat, ya. Berarti dalam argumentasi
pembahasan kembali untuk menetapkan atau meyakinkan ya apa yang disampaikan. Berarti di dalam ini hanyalah sekedar memperjelas dari tesis dengan argumentasi tadi. Ya, baik. Itulah yang disebut dengan jenis teks yang kedua, yaitu teks eksposisi. Nah, sekarang masuk kita ke jenis teks ketiga, yaitu teks prosedur. Ya, teks prosedur. Ini di kelas 7 pun sudah pernah kita pelajari mengenai teks prosedur. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi, ya, teks yang berisi langkah-langkah ataupun petunjuk. Nah, ini berisi panduan suatu petunjuk, ya, untuk melakukan sesuatu hal. Ya, sekali lagi teks prosedur itu adalah teks yang berisi panduan ataupun suatu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Artinya di sini dalam teks prosedur ini nanti membantu kita dalam melakukan sesuatu hal. Dengan adanya teks prosedur ini, maka kita lebih mudah, lebih gampang dalam melakukan sesuatu tersebut. Kenapa? Karena di sini udah ada langkah-langkahnya, mulai dari awal, ya, pertengahan sampai akhir. Nah, sekarang masuk kita ke struktur, ya, struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, ya, struktur teks prosedur yang pertama ada tujuan. Nah, maka dalam tujuan ini untuk apa kita melakukan suatu kegiatan tersebut? Apa tujuan kita melakukannya? Itu nanti di sini tujuan. Ya. Baru yang kedua dalam strukturnya ada alat dan bahan. Ada alat dan bahan. Ya. Nah, berarti kalau dikatakan alat dan bahan ini yang kita gunakan dalam hal yang kita buat dalam melakukan suatu percobaan tersebut. Alat dan bahan. Ya. Baru yang ketiga ada langkah-langkah proses kerja, ya, langkah-langkah bagaimana caranya. Maka nanti di sana dituntut mulai dari awal, cara pertama, cara yang kedua, dan seterusnya. Nah, baru yang ketiga hasil, ya. Nah, hasil ini adalah ini kita dapatkan dari mulai awal sampai akhir sesuai dengan langkah-langkah tersebut, ya. Hasil. Baik, yang keempat ada yang disebut dengan teks laporan, ya. Jenis teks yang keempat yaitu laporan. Nah, teks laporan adalah suatu bentuk pemberitahuan yang isinya berupa penyampaian suatu berita pertanggungjawaban. Ya, suatu bentuk pemberitahuan yang isinya berupa penyampaian suatu berita pertanggungjawaban mengenai suatu tugas yang dilaksanakan baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Nah, kebetulan materi kita itu mengenai teks laporan, ya, mengidentifikasi teks laporan, ya. Maka dalam teks laporan coba disimak kembali. Pengertian teks laporan ini adalah, Bapak sederhanakan, suatu teks yang isinya untuk memberitahukan ataupun, ya, mempertanggungjawabkan hasil apa yang kita uji coba. Jadi nanti setelah kita melakukan suatu uji coba, kita laporkan. Nah, itulah yang disebut dengan teks laporan. Ya. Baik, sama halnya dengan jenis teks yang lain, teks laporan juga memiliki, ya, struktur bagian-bagian yang menyusun dari teks laporan tersebut. Yang pertama ada penjelasan umum. Ya, ada penjelasan umum. Nah, di dalam penjelasan umum nanti, ya, isinya itu yaitu menjelaskan suatu objek yang diteliti. Ya, apa objek yang kita teliti dan tujuan itu apa kita menelitinya dalam penjelasan umum nanti, ya. Terus yang kedua ada penjelasan perbagian, ya, itu menjelaskan proses atau langkah-langkah pada waktu melakukan kegiatan, ya, menjelaskan proses atau langkah-langkah. Berarti nanti dalam penjelasan pembagian ini, di sini kita paparkan langkah-langkah bagaimana ataupun caranya dalam melakukan penelitian itu, ya, langkah-langkah kita dalam melakukan penelitian tersebut. Baik, yang ketiga penjelasan manfaat, ya, penjelasan manfaat.
yaitu menjelaskan manfaat hasil penelitian. Nah, setelah kita melakukan penelitian, ya, setelah kita melakukan penelitian itu dengan langkah-langkah dari awal sampai akhir, udah. Nah, sekarang apa manfaatnya? Apa manfaatnya setelah kita melakukan penelitian tersebut? Untuk apa kita melakukan penelitian itu? Di sini nanti dijelaskan, ya, penjelasan manfaat. Dan yang terakhir adalah strukturnya penutup, ya, penutup. Dalam struktur penutup ini yaitu penjelasan akhir dari rincian di atas, ya. Dalam struktur apa teks laporan yaitu mengenai penutup, nanti situlah kita simpulkan semua, kita rangkumkan semua apa hasil dari laporan kita itu. Baik, anak didik kami kelas 9. Nah, inilah jenis-jenis teks, ya. Ini jenis teksnya tadi udah Bapak paparkan, mulai dari pengertian dan juga struktur yang membangun teks tersebut. Nah, sekarang kembali kita ke topik kita, mengidentifikasi teks laporan percobaan. Maka langkah selanjutnya, setelah kita memahami dari segi pengertian teks dan juga strukturnya, ya, sekarang kita masuk ke bagian mengidentifikasi, ya. Nah, dalam mengidentifikasi tadi udah Bapak katakan, mengidentifikasi artinya mencari tahu, ya, mencari tahu, menentukan jenis teks manakah yang termasuk dalam teks laporan ini. Ya, jenis teks manakah yang termasuk atau yang ada bagiannya dalam teks laporan ini. Ya, itu disebut dengan mengidentifikasi. Nah, simak. Dari segi penelitian teks tadi udah kita pahami. Sekarang laporan juga udah kita pahami. Sekarang masuk kita ke percobaan. Ya. Karena di sini teks laporan percobaan. Ya. Teks laporan percobaan. Percobaan itu artinya untuk melakukan suatu penelitian atau sering disebut dengan eksperimen. Ya, penelitian ataupun eksperimen. Maka dalam melakukan suatu percobaan, ya, dalam melakukan suatu percobaan perlu diingat yang pertama harus ada yang disebut dengan tujuan, ya, harus ada yang disebut dengan tujuan. Untuk apa kita melakukan percobaan? Harus ada tujuannya. Baik, yang kedua harus kita buat alat dan bahan. Ya, ketika kita ingin melakukan suatu uji coba terhadap suatu objek, maka yang harus kita persiapkan yang pertama alat dan bahan. Baru yang ketiga langkah-langkahnya bagaimana? Nanti setelah kita udah mengetahui tujuannya untuk apa, udah ada alat dan bahannya. Sekarang ketiga bagaimana langkah-langkah? Bagaimana langkah-langkahnya dalam melakukan percobaan itu? Dan yang keempat ada yang disebut dengan hasil. Ya, ada yang disebut dengan hasil. Ya, dan yang keempat ada yang disebut dengan hasil. Nah, maka itulah nanti dari hasil semua percobaan. Dah? Baik. Nah, kembali ke judul kita yaitu mengidentifikasi teks laporan percobaan. Nah, sekarang bagaimana cara mengidentifikasinya? Kembalikan lagi ke percobaan tadi, ya. Coba nanti kita cari tahu dulu, ya, dalam keempat jenis teks tersebut, dalam strukturnya di bagian manakah yang terdapat ada yang disebut dengan tujuan, alat, langkah-langkah dan juga hasil. Ya. Nah, sekarang kita cari tahu. Dalam teks apa tadi? Teks eksplanasi ini, ya, teks eksplanasi dalam strukturnya tidak terdapat ada di situ alat, tujuan, langkah-langkah dan hasil. Di sini ada penjelasan, rincian dan interpretasi. Berarti teks eksplanasi tidak termasuk dalam bagian teks laporan percobaan. Nah, sekarang yang kedua, masuk kita ke eksposisi. Ya, dalam struktur eksposisi, ya, strukturnya pertama tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Ya, nah, bisa kita simpulkan teks eksposisi ini juga tidak termasuk dalam bagian teks laporan percobaan. Sekarang yang ketiga, teks prosedur. Ya, dalam strukturnya ada kata isi tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga hasil. Nah, berarti ini yang memiliki struktur yang sama dengan percobaan. Berarti teks laporan prosedur termasuk
termasuk bagian ke laporan percobaan. Dan terakhir teks laporan, ya, strukturnya penjelasan umum, langkah-langkah juga penutup, ya. Nah, maka dapat disimpulkan dalam mengidentifikasi teks laporan percobaan, ya, dan berdasarkan dari jenis teks ini, teks laporan percobaan yaitu teks prosedur dan teks laporan adalah bagian yang termasuk ke teks laporan percobaan. Sedangkan teks eksplanasi dan juga teks eksposisi bukan termasuk ke dalam bagian laporan percobaan. Baik anak ibu sekalian, ya, sampai di sini pembelajaran kita. Tadi kita mengenai mengidentifikasi, tolong dibaca ulang, disimak kembali videonya. Di dalam buku paketmu ada di situ dibuat mengenai jenis-jenis teks yang harus kamu identifikasi. Nanti bisa kamu buka buku teksmu di halaman 10, ya, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Di situ ada dibuat 3 contoh teks, ya, membandingkan contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Nah, sekarang baca kembali itu nanti dan tentukan dari ketiga teks tersebut teks manalah yang termasuk ke laporan percobaan. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.